Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Banten masuk kategori kualitas udara yang buruk. Warga diimbau gunakan masker. 224 RT RW sekecamatan di Pandeglang mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD. Pejabat Gubernur Banten mengatakan hujan buatan menjadi salah satu langkah mengatasi polusi udara yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Mabes Polri baru-baru ini mengeluarkan surat edaran yang berisi aturan tentang penggunaan masker di tengah polusi udara yang buruk. Salah satu wilayah yang memiliki kualitas udara buruk adalah Provinsi Banten. Karena itu, dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, Polda Banten mengimbau masyarakat, terutama jajaran kepolisian di Polda Banten, untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Banten masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat. Warga diinstruksikan menggunakan masker. Berdasarkan surat telegram Mabes Polri nomor STR-515 8 PAM 3 tanggal 21 bulan Agustus 2023 tentang Polri mengenai peraturan penggunaan masker di tengah polusi udara yang tinggi. Kabitumas Polda Banten Kombes Pol Didi Haryanto mengatakan bahwa beberapa wilayah di Banten atau di Indonesia mengalami kondisi cuaca yang buruk. Sesuai dengan pantauan BMKG, pada Agustus 2023 dan beberapa hari ke depan kondisi kualitas udara berdasarkan sebaran konsentrasi 2,5 partikel meter, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil pada beberapa kota di Indonesia yang dinyatakan tidak sehat bahkan sangat tidak sehat dan tercatat di angka 158 terburuk nomor 6 di dunia. Berdasarkan data BMKG 2023, tanggal 22 Agustus 2023, wilayah dengan kualitas udara yang tidak baik dinyatakan tidak sehat adalah wilayah Banten, Metro Jaya, dan Kalimantan Barat. Dalam rangka menjaga kesehatan kepada seluruh masyarakat maupun personel Polri, terutama terhadap potensi yang tidak ditimbulkan ataupun yang dapat ditimbulkan akibat kualitas udara yang buruk, agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, menggunakan masker saat berada di luar ruangan atau melaksanakan kegiatan di lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bersinergi melakukan sosialisasi penggunaan masker guna mencegah timbulnya penyakit akibat kualitas udara yang buruk. Terakhir, Didik mengatakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan guna menjaga kualitas lingkungan dari polusi udara dan lainnya. Dirinya mengajak bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan, gunakan selalu masker dan terapkan 3M guna pencegahan pemicu timbulnya berbagai penyakit dari dampak polusi udara. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, masih terkait dengan kualitas udara. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyampaikan salah satu langkah dalam mengatasi masalah polusi udara adalah dengan teknologi hujan buatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat karena terkait survei dan rekayasa cuaca merupakan kewenangan dari BMKG. Untuk diketahui, Provinsi Banten masuk dalam daftar kategori kualitas udara yang buruk, terutama di beberapa wilayah di Tangerang. Berikut laporan Ria Masilitonga dari Heartline Radio Tangerang. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyebut hujan buatan menjadi salah satu langkah penanganan polusi udara yang saat ini melanda sejumlah wilayah, khususnya Tangerang. Menindaklanjuti usulan tersebut, pihak pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan permohonan terhadap pemerintah pusat. Ketika menghadiri upacara Hari Dharma Karya Dika ke-78 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, disampaikan pihaknya masih menunggu konfirmasi terkait
realisasi hujan buatan dari pemerintah pusat, sebab survei lokasi dan modifikasi cuaca merupakan wewenang dari BMKG. Meski begitu, Al-Muqtabar memastikan pihak Pemprov Banten siap memberi bantuan apabila usulan hujan buatan benar-benar direalisasikan. Menurutnya, Pemprov Banten memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan tak terduga. Dalam hal ini ialah penanganan polusi udara. Dari hasil pemantauan, Al-Muqtabar menyampaikan wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, kondisi pencemaran udaranya cukup mengkhawatirkan. Sedangkan di wilayah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan, kondisinya saat ini masih cukup terkendali. Saya Riama Silitonga dari Heartline Radio untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sebanyak 224 RT RW sekecamatan di Pandeglang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas RT RW dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni tingkat penyelesaian jenjang pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Sebanyak 224 RT dan RW sekecamatan Pandeglang mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa atau DPMPD bertempat di Hotel dan Restoran Ez Rizki Kabupaten Pandeglang pada hari Senin 21 Agustus tahun 2023. Gelar acara peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni dan tingkat penyelesaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang tahun 2023 dengan narasumber dari unsur akademisi, TNI, Polri, serta Muspika Kecamatan Pandeglang. Dalam sambutan Bupati Pandeglang Hajah Irna Narulita yang dibacakan oleh Camat Pandeglang Bambang Suyanto menyampaikan, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni dan tingkat penyelesaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 adalah salah satu tahapan untuk menghasilkan RT dan RW di Kabupaten Pandeglang yang lebih baik sesuai dengan terminologi, yaitu meningkatkan angka partisipasi murni tingkat penyelesaian pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Pandeglang. Sebagai lembaga kemasyarakatan, keberadaan RT dan RW merupakan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini, dengan kata lain, pengurus RT dan RW merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada desa atau lurah. Selain sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, RT dan RW juga memiliki tugas sebagai penyambung lidah program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal masyarakat, dalam rangka membangun bangsa. Oleh karena itu, aparat RT dan RW seharusnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang. Hal ini penting karena menyangkut penataan kehidupan masyarakat. Percakapan pengurus RT dan RW dalam menjalankan roda pemerintahan bukan hanya menyangkut persoalan administrasi atau pelayanan masyarakat dalam pembuatan dokumen saja, tapi bagaimana menghadapi masyarakat yang multi serta keamanan di tengah masyarakat, ungkap Camat Pandeglang Bambang Suyanto. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.